Salam sejahtera semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Keuangan Korporat Internasional ingin mempresentasikan mengenai dampak ekspor PT Mayora Indah Tbk. Dengan anggotanya sendiri ada saya sendiri, Cieni Minarta, Graciel Caroline Polowijaya, dan Immanuel Canisius MC. Yang pertama akan dibahas adalah masalah dan alasan penelitian. Pertama, upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional. Di sini untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha dan meningkatkan kegiatan ekspor yang saat ini semakin kompetitif di pasar internasional. Kemudian, upaya PT Mayora Indah untuk berkontribusi terhadap ekspor nasional, di mana PT Mayora Indah sebagai salah satu industri yang memproduksi produk makanan dan minuman dari Indonesia, sehingga strategi perusahaan agar dapat terus mempertahankan pasar globalnya di era pandemi seperti saat ini. Selanjutnya adalah teori yang mendasari. Indonesia saat ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar yang disebabkan oleh pasar yang tinggi, yaitu 270 juta penduduk dan sumber daya alam yang melimpah. Kegiatan ekspor menunjukkan pemulihan di masa pandemi secara global termasuk Indonesia. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan harga yang rendah dapat meningkatkan output. Kemudian harga produk impor yang murah menyebabkan konsumen terus membeli produknya karena harganya yang rendah. Kemudian ada manfaat dinamis yang dapat diperoleh, yaitu eksposur pasar yang lebih besar, meningkatnya persaingan untuk melayani pasar yang diperluas, dan mengarah terhadap sistem produksi yang efisien dan pengurangan pengangguran. Selanjutnya adalah hipotesis, di mana ekspor merupakan kegiatan untuk menjual produk ke luar negeri dengan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah disetujui bersama, yaitu oleh pihak eksportir maupun pihak importir. Kemudian, perusahaan multinasional menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan perekonomian negara. Dan pengaruh ekonomi yang kuat dapat membantu meningkatkan penanaman modal asing, di mana ini merupakan suatu variabel yang penting dalam penentuan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang akan mempengaruhi ketenaga kerjaan, pendapatan, dan mengalirnya perdagangan internasional. Metode penelitian berupa jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen. Adapun variabel dan definisi operasional. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekspor PT Mayora Indah maupun variabel independen yaitu PT Mayora Indah Tbk. Populasi, karakteristik populasi dan sampel. Populasi berupa perusahaan pelaku ekspor dan sampel PT Mayora Indah Tbk. Metode pengolahan yang digunakan yaitu metode bersifat analisis berdasarkan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, laporan pemerintah, maupun koran dan website. Rancangan pengujian hipotesis. Apakah kinerja ekspor PT Mayora Indah Tbk membuahkan hasil yang menguntungkan? PT Mayora Indah Tbk berhasil meraup penjualan sebesar 9,76 triliun rupiah. Adapun PT Mayora Indah Tbk mampu meningkatkan penjualan sebesar 26,5% dari capaian di periode sebelumnya. Bagaimana dengan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap ekspor untuk saat ini? Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan ekspor. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong ekspor. Pemilihan komoditas ekspor unggulan. Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu dilakukan. Diplomasi ekonomi, peningkatan akses pasar. Pembahasan. Kegiatan ekspor memiliki pengaruh signifikan bagi perekonomian nasional sehingga perlu upaya pemerintah untuk mendukung berbagai komoditas yang dapat diekspor ke negara lain. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan ekspor untuk jangka pendek seperti melakukan pemilihan terhadap komoditas ekspor unggulan yang terbaik menjadi sektor prioritas revolusi industri 4.0 dan sektor non-revolusi industri 4.0. Kebijakan simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, diplomasi ekonomi, dan peningkatan akses pasar. Adapun kebijakan pemerintah untuk jangka menengah panjang dan strategi pemerintah dalam meningkatkan ekspor nasional. PT Mayora Indah melakukan perluasan pasar untuk produk mereka. PT Mayora Indah telah menguasai pasar di Asia, Afrika, Middle East, hingga Amerika Serikat.
Produk andalan PT Mayora Indah yaitu permen Kopiko telah menjadi permen kopi nomor 1 di pasar negara kekuasaannya. Permen Kopiko telah memimpin pasar di Filipina dengan menguasai 46% total pasar untuk produk tersebut. PT Mayora melakukan peningkatan kuantitas produksi dan market share yang meningkatkan penjualan ekspor sebesar 28,85%. Total porsi ekspor PT Mayora Indah mencapai 41,14%. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu kegiatan ekspor berpengaruh terhadap perekonomian negara, di mana kegiatan ekspor dapat menambah devisa negara dan meningkatkan perekonomian. Dalam meningkatkan kegiatan ekspor diperlukan dukungan dari pemerintah. Pemerintah telah menerapkan strategi untuk mendukung aktivitas ekspor, yaitu pemerintah melakukan pemilihan komoditas ekspor unggulan untuk sektor prioritas revolusi industri 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, elektronika, otomotif hingga kimia. Dan untuk sektor non-revolusi, terdapat industri perikanan dan permesinan umum. Pemerintah juga menerbitkan kebijakan untuk menekan biaya dan waktu dengan mengurangi komoditi. Dalam melakukan kegiatan ekspor, pemerintah juga mendukung UKM dalam melakukan kegiatan ekspor dengan melakukan penetrasi ke negara pasar non-tradisional, utilisasi perjanjian dagang, baik dengan PTA, FTA maupun CEPA, serta mengimplementasikan reformasi regulasi yang berkaitan dengan penyederhanaan dan kepastian proses perizinan dan persetujuan ekspor atau impor. Dalam kegiatan ekspor, PT Mayora Indah telah berkontribusi untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan menambah devisa negara. PT Mayora Indah telah memperluas pasar mereka hingga dapat menguasai pasar di Asia, Afrika, Middle East hingga Amerika Serikat. Dengan peningkatan kuantitas produksi dan peningkatan market share, PT Mayora Indah berhasil untuk melakukan peningkatan terhadap penjualan ekspor sebesar 28,85% di paruh pertama tahun ini, sehingga total porsi ekspor dari keseluruhan penjualan mereka telah mencapai 41,14%. Dan dari kontribusi ekspor ini terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan diperkirakan akan mencapai 40 hingga 50%. Sekian dari presentasi ini, terima kasih.